Ini videonya, Kang. Kalau kita nonton itu dan kita ikuti mereka itu kayaknya kita jadi bangsa barbar ini. Bangsa yang orang lagi proses persidangan, kalau nggak dibebasin, mau demo pakai massa ini luar biasa. Begitu darurat ya. Seolah-olah Sugi Nur sama darurat. Bambang Tri itu menjadi Apa? variabel penting gitu. Seorang apa gitu, seolah-olah ya. Iya. Apa? Padahal cuma tukang madu itu. Seolah-olah dia apa gitu. Iya. Seolah-olah apa. Ini kasusnya kan Bambang Tri bikin fitnah kepada Pak Jokowi, menuduh ijazah palsu Pak Jokowi. UGM sudah statement, udah rektor, lembaga formil sudah mengatakan Jokowi ijazahnya sah. Bukan sah, memang dia mahasiswa, dia mahasiswa UGM, selesai sebagai insinyur perhutanan dan sekolah SMA di SMA 4 atau apa? Iya, dia sekolah SMA juga. Guru-gurunya menyaksikan, bersaksi. Iya, teman-temannya ada teman-temannya. Iya. Yang di Gajah Mada ada mahasiswa satu angkatan. Ada satu angkatan, ada teman-teman Mapala. Beberapa orang ada di Mapala. Ini kita ini dulu kuliah di sana ini kalau nggak salah kita pernah kuliah. Nah, kuliahnya ada ujian dan mereka punya tanda-tanda mengenai jasa. Iya. Itu tanda-tanda kayak orang nuduh saya. Kamu bukan host Cokro gitu loh. Ada bukti videonya di Cokro tapi tetap aja. Gitu. Atau Pak Sobari ini berbohong karena ngaku pernah jadi pemimpin Antara. Gitu. Oh, begini aja. Begini aja, Bung. Begini aja, Bung. Ini kan perkara apa toh ini? Ya, entah. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau mereka mau bukti, ya jangan presiden gua dipaksa-paksa. Iya. Presiden gua itu mengurus seluruh rakyat Indonesia dengan segenap ketaatan pada sumpah yang sudah ditempuh tempo hari untuk begini. Seluruhnya dilakukan. Nah, urusan apa? Seorang seperti si Bambang itu pangkatnya apa? Kalau Bambang Tri yang satunya jelas bekas anak presiden. Bambang Tri sana. Ini Bambang Tri yang satu ini. Iya. Ini kroco. Ini apa? Nggak tahu saya ini siapa ini. Orang ini tiba-tiba pengen eksis lalu mengeluarkan informasi. Loh, suruh ngomong di Cokro. Cokro nggak terima hoax kayak gitu kan. Kita berilah tempat. Kalau orang penting tuh Bambang ini. Kita beri tempat di sini. Iya. Ngomong sendiri boleh sama Bung Eko, boleh. Dibayar secukupnya. Iya. Ya tapi ya itu dia. Udah gitu, ini udah jelas-jelas informasinya hoax, informasinya palsu. Sugi ngundang dia, jadi diundang sama Sugi Nur itu. Wah, itu tambahan kekacauan. Di podcastnya itu. Tambahan kekacauan. Podcast yang janco-janco itu kan. Kan itu nggak ada gunanya juga itu. Pakai sumpah kan, pakai Al-Quran. Tahu, pakai sumpah. Nah itu untuk apa? Nah, Sugi Nur kena penistaan agama. Sudah diadili juga. Sekarang sekaligus Bambang Tri kena ujaran kebencian, informasi palsu, fitnah dan lain-lain. Fitnah. Nah, Egy ini sebagai lawyer, sebagai pengacaranya. Jadi dimanfaatkanlah kebodohan dua orang ini untuk panggung caci maki Jokowi. Kalau si Egy itu orang penting. Oh ya? Orang penting. Ya, itu kan itu. Iya. Senior saya dulu. Tapi beda-beda. Saya HMI-nya kan Dipo. Bang Egy itu dia MPO itu. Ya apapun lah. Ngakui Pancasila. Dia itu kan orang penting ya. Janganlah. Oh dia orang penting kan? Penting lah. Itu orang. Penting apa? Orang lulus lah sekolah gitu. Oh ya, sekolahnya ada lulus. ijazahnya. Ada. Palsu nggak ijazah Egy? Belum dibuktikan. Lah itu dia tuh.
Itu mungkin itu juga harus harus dibuktikan juga. Jadi kalau ada yang gugat di ijazahnya. Jadi gini, sebelum dia gugat ke Pak Jokowi, dia tunjukkan sendiri. Oh. Bagaimana bisa menjadi lawyer? Ijazahnya dari mana? Oh, gitu. Kan dari UI itu kira-kira. Oh, enggak ya? Bukan. Orang pintar itu enggak di UI. Bukan, dia kayaknya di swasta dulu dia. Oh, yang benar ini. Iya. Itu orang cukup kaya. Oh ya, kaya tapi kan belum tentu pintar kan? Pasti pintar. Oh, oke. Jayabaya apa ya? Iya. Apa sekolah apa gitu ya? Jadi bukan UI itu. Saya selalu mengira dia anak UI. Oh, enggak lah kayaknya. Bukan. Kayaknya saya HMI, juga. Ya. HMI. Pernah mau jadi presiden katanya? Aku juga HMI toh. Iya, aku juga HMI. Kalau nggak salah loh ya. Tapi jangan-jangan salah, agak ada tandanya. Bukti HMI itu apa? Cerita, ya aku punya teman-teman dulu di HMI, masih kenal sekarang, masih ada. Nah itu dianggap kurang soheh. Oke. Pak Jokowi aja dianggap nggak soheh. Teman-temannya sudah mengatakan satu rombongan besar. Anak-anak bawa mendaki gunung. Rektor atau dekan? Dekan juga, rektor juga sudah ngomong. Dekan sudah, rektor sudah. Janganlah menunjukkan kurang kerjaan. Atau kayak misalnya kita bilang Sugi Nur itu belum tentu laki-laki. Karena kita harus membuktikan gitu. Ya kan bisa. Kalau itu sama kan? Kalau itu sebenarnya orang-orang ini kalau nggak ditanggapi kan nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Cuma ngaco aja. Ngaco ini kan omongan tuh kan kesebar ke publik. Kalau Sugi Nur sama Bambang Tri nggak ingin menggarisbawahi fitnah mereka serius. Supaya lebih banyak orang mendengar bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah palsu. Bahwa kata-kata kesaksian tanpa sumpah itu, kesaksian teman-temannya. Orang-orang baik tidak perlu sumpah, Bung. Orang-orang baik nggak perlu sumpah. Enggak lah. Orang baik itu ngomong saja bisa dipercaya. Oh iya. Kalau orang-orang yang model begitu-begitu, yang nggak jelas ujungnya mana, pangkalnya mana, apa dia punya sejarah? Jangan-jangan tidak punya sejarah juga. Sejarah gimana maksudnya kan? Ya, dia lahir di mana, ini di mana, apa? Yang dulu pernah dihukum dan istrinya marah atau itu? Oh, Bambang Tri itu? Itu siapa itu dulu? Ya, ada yang nggak tahu. Ini hanya mempertanyakan kepastiannya. Sugi Nur juga pernah dihukum sebelumnya karena ujaran kebencian, karena fitnah. Terus kepada NU atau? Iya, kepada NU. Dulu tuh dia dihukum karena memfitnah salah satu kiai NU, kemudian dia masuk hukuman. Sekarang keluar, kena lagi karena memang perilakunya nggak berubah. Mungkin lebih baik konsisten. Mau jahat itu ya harus konsisten lah. Oh, konsisten. Jadi konsisten. Jahat full gitu ya. Konsisten itu kan bagus. Ya kenapa harus baik, gitu? Iya. Siapa yang nyuruh baik? Nggak ada. Kalau kita mau jahat, konsisten dalam kejahatan. Oh, pernah dihukum, itu pengalaman. Jadi heroik kan? Heroik sekali. Memang situ pernah dihukum kan kagak. Nah, itu dia. Ya kenapa? Kita orang itu kan satu prestasi dalam hidup itu satu. Oh, mungkin dia niru para pemimpin bangsa dulu kan. Oh iya. Bung Karno pernah di penjara Belanda, gitu-gitu kali ya. Jadi cuman ada bedanya. Bedanya mereka itu dulu berjuang untuk kebenaran. Oh iya. Ini kebenaran dulu nih, Bung. Bahwa produknya itu nanti kemerdekaan. Sesudah merdeka belum merumuskan cara bernegara, tujuan bernegara, diantaranya memakmurkan rakyat. Tidak boleh bohong, tapi kalau orang penting-penting begini boleh bohong. Bung Karno kira-kira kan berjanji rakyatku itu harus begini. Kalau barangkali mereka bukan rakyatnya Bung Karno. Boleh bohong. Boleh. Sarjana hukum, Egy Sujana, SH.
Tapi dia mau mengancam akan boleh pengadilan rakyat itu, maksudnya nggak ada jaksa, nggak ada hakim, itu maksudnya gimana itu? Kayak apa? Pengadilan kayak di dunia barbar gitu. Apa ini penting dibicarakan? Nggak penting, tapi orang... Ini kan mau menimbulkan suatu riot. Iya. Terus rakyat suruh ngadepi mereka ini. Nggak ada rakyat yang akan ikut mereka kan? Nggak ada, karena rakyat kita jauh lebih cerdas. Iya, umpama nggak usah cerdas. Iya. Gitu cerdas, jangan main-main dong. Oke. Jangan main-main. Kan dia punya dalil. Pancasila itu... Sila pertama ketuhanan, itu artinya Islam. Oh gitu. Gitu. Oh iya kan ada. Iya. Tapi aku nggak ngapalin karena aku nggak nyampe lah ya. Daya jangka imajinasinya dan kemampuan akademiknya itu kan sedemikian rupa. Saya kira skripsinya aja bisa diterbitkan sebagai suatu buku suci. Si Egy loh ya. Pasti begitu. Skripsinya? Ya pasti begitulah. Karena aku ya pernah mengalami satu periode. Setiap Jumat aku dikirimi khotbah. Sama? Egy. Oh, khotbahnya Egy? Weh, aku nggak tahu yang khotbah siapa, tapi pokoknya habis Jumatan aku dikirimi. Oh, biar jenengan jadi jauh lebih baik mungkin ya, baca khotbah-khotbah itu. Jauh lebih beriman. Mungkin supaya menjadi anak buah. Karena penting kan punya anak buah, punya pengikut. Kan kalau pengikutnya itu aku yang pertama itu kan terus nanti ada pengikutnya, kawannya lagi, lagi gitu. Jadi saya mohon maaf ya, Ki, nggak pernah merespon. Nggak pernah merespon khotbah. Nggak pernah. Tapi dibaca waktu itu sesekali atau? Hari pertama tak baca, tapi hari kedua saya ingat yang berkhotbah. Oke. Bagaimana mau membaca khotbahnya orang macam begini? Orang cerdas itu. Mana kuat gitu. Mana mampu memahami itu kan? Punya dalil-dalil begitu, mana bisa. Iya. Ya pernah lah pengalamanku sama dia itu hadir di rumah Mas Willy. W.S. Rendra. Oh ya, Rendra. Cipayung. Dan mengadakan diskusi apa ini dan itu. Dan karena dia ada di situ, maka saya bungkam. Oh jangan, aku nggak mau ngomong apa-apa. Oh gitu? Iya. Kenapa kan? Karena apa? Auranya atau apa? Aura itu kan cuma penglihatan. Iya. Ini penglihatan ditambah suara. Oh, menggelegar gitu kan suaranya dia? Suaranya itu seperti Jibril ketika memerintahkan Rasulullah. Iqra. Oke. Kan gua itu kalau nggak tahan kan bisa coplok atau ngebrui siapa. Iqra gitu. Aku kan dengerin lagi ngomong itu. Luar biasa itu. Lebih baik aku mendengar aja. Dan di situ ada penyair. Ada penyair yang ngomong tentang aku lirik. Wah keren-keren. Egy lebih keren. Di atas penyair? Di atas penyair. Waduh, ini jarang-jarang loh. Ya istimewanya bahwa dia itu belajar hukum. Ya, dia belajar hukum dan pengadilan rakyat secara hukum itu legal. Kata dia. Oh itu tadi. Konstitusional. Konstitusional ya. Konstitusional. Pengadilan rakyat. Jadi Pak Jokowi diancam oleh begitu ya. Iya. Aku takut kalau Pak Luhut yang datang. Iyalah Pak Luhut kan ya. Merasa lah beliau itu lebih senior dari Pak Presiden dan sumpah prajuritnya. Tapi kan beliau bukan prajurit, jenderal. Oh jenderal. Pak Luhut masa prajurit yang benar aja. Sumpah jenderal dong. Sumpah jenderal. Gue menjadi menterinya presiden begini, gue diberi bertanggung jawab tentang ini dan itu. Kalau nanti digabung dengan Pak Mahfud bagaimana?
Kalau Pak Mahfud ngomong, dan Pak Mahfud adalah orang yang paling pandai dalam urusan-urusan dalil-dalil hukum. Oke. Mungkin Egi akan terpaksa kuliah lagi. Oh. Atau Pak Mahfud yang kuliah ke Egi. Oh, ya. Bisa jadi Pak Mahfud, Profesor Egi, apa yang Anda maksudkan dengan pengadilan rakyat tadi itu? Menimbulkan kekacauan apa tidak? Pak Mahfud yang tanya, tapi yang genggam yang genggam begini Pak Luhut. Pak Luhut hampir nggak tahan ya kan? Tapi berhubung beliau itu jenderal beneran dari pasukan elit. Iya. Mungkin beliau bilang gini, percuma apalah orang kayak gua ngadepi orang seperti ini. Kalau yang ngomong begini minimal Hariman Siregar, barangkali gua turun tangan lah. Paling tidak Hariman gua ajak ngopi. Iya. Tapi Egi. Oh, kelasnya atau ya Pak Luhut lah. Itu kan perasaan Pak Luhut. Ngapain juga ya gua ya? Urusan sama budak. Kalau itu urusan sama Adian apa itu Bulu, misalnya Adian ngomong apa, Pak Luhut ngomong apa, lalu terjadi sesuatu, mari kita duduk baik-baik dan ngopi. Mungkin Pak Luhut berkenan lah itu. Ngajak omong sama Adian, lu ngomong apa Yan? Gitu, kan? Sehat lah, bisa dialog sehat kan? Oh, pandai. Pandai. Apalagi dialognya dalam bahasa Bata, ya kan? Pasti lebih menarik. Lah ini kalau Egi, Pak Luhut yang terhina itu. Iya. Sobari ini ada aja. Sudah lama ya dia itu tidak ketemu saya, gitu paling kan. Tapi terus bilang, aku mendengar ini nih Kang Sobari. Apa ini? Ini ya. Apa ini? Iya. Pak, itu Egi, itu ahli hukum, jangan. Iya, tapi hukum apa? Kenapa ada Mahfud? Dia bilang. Dan Pak Mahfud yang menjelaskan. Barangkali gitu. Setelah mendapat kuliah dari Egi. Pak Mahfud itu sejauh kita berbicara tentang dalil-dalil hukum tentang Pak Mahfud itu sangat fasih. Fasih. Sefase profesor itu nggak usah profesor itu geng gua itu di asrama. Oh, siapa? Profesor Yusril Ehya. Kan itu kalau ngomong dalil hukum. Oh iya, dia memang pakar. Wah, itu. Tapi kalau Egi itu pernah diskusi sama siapa ya? Yang ngomong hukum dengan hukum itu kalau Egi itu setara siapa? Oh, dia kan menariknya apa-apa kan ke hukum Tuhan. Jadi, kalau hukum Tuhan barangkali dia ahlinya ya. Iya, dia apa-apa hukum ditarik ke hukum. Pokoknya selalu ditransendenkan gitu. Barang yang tidak bisa transenden itu ditransendenkan ya. Iya. Sinden itu, transinden. Sinden dari telatah mana. Nah, itu kan kayak tadi tuh, bahwa ada hukum kita, pengadilan kita yang beradab, tiba-tiba pengen ditransendenkan jadi pengadilan rakyat. Itu kan proses transendental itu. Ditarik ke atas jadi barbar gitu. Oh, itu dalilnya ada kira-kira. Oh iya. Sama dengan suara rakyat, suara Tuhan itu kira-kira. Tapi ini dalil politik. Yaitu suara rakyat, suara Tuhan. Egi kan orang hukum. High creativity. Brilliant. Brave. Indonesian intellectual. Dulu kayak tidak salah itu pernah omongan sama aku itu. Kayaknya dia terpikir untuk tadi yang udah tanya tadi aku nggak jawab itu karena kayaknya dia pernah lah itu apa? Merasa terpanggil, ini merasa. Oke. Untuk nyalon. Calon sebagai? Presiden loh. Presiden Indonesia? Merasa terpanggil gitu. Tapi aku ya orang awam, aku orang awam dan nggak sepandai beliau. Aku nggak jawab, Bu. Oh, dia
Tapi dia memang sudah merasa dirinya cocok. Ya pokoknya adalah sesuatu yang diomongkan kepada senior. Aku kan senior ya tak? Oh iya. Seniornya. Dia ngakui lah kali ya tak? Ngakui bahwa aku seniornya. Aku HMI ya tak? Ya macam gitu. Nah, dia terbetik lah pokoknya dia ingin. Maka itu tadi samben habis Jumatan untuk HP-ku diisi khotbah. Dalam rangka jadi presiden. Ya, kira-kira dalam rangka menarik perhatianku supaya aku ini mengabdi. Oh, barangkali di teorinya Bang Egy itu jadi presiden harus pandai berkhotbah. Jadi jenengan tuh dikirimi khotbah, ini loh kualifikasi seorang presiden harus pandai berkhotbah. Kualifikasinya tuh pandai berkhotbah. Mungkin juga. Itu sayangnya aku dulu itu salah lah hidupku, pernah salah, tidak menanggapi. Oh. Itu makanya dia enggak pernah juga sekarang. Karena HP-ku langsung aku ganti, Bung, itu aja masalahnya dulu. Jadi dia kehilangan jejak kan. Karena itu. Iya, tapi kan mencari jejakku kan tidak terlalu sulit gitu. Nanya gitu, ketemu lagi, aku dikirim khotbah lagi gitu. Sebenarnya aku berharap itu, Ki, jangan ngirimi khotbah lah, ngirimi kopi gitulah baru kan. Itu real lah kalau dia ngirimi kopi. Itu baru cocok jadi calon presiden kan? Ah itu betul, ada manfaatnya. Calon presiden. Syukur kopi dan biji, gitu. Gue nggak tahu cocok enggak, tapi pokoknya kopi yang penting biji, janganlah. Ya kalau khotbah kan kopi. Apa? Oh, kalau khotbah dia bisa, Bung, dia seminggu ganti 7 biji juga bisa. Cuman aku juga nggak tahu dia khotbah di mana ya. Ya itu, khotbah di WA itu kirimin ke jenengan. Cuma satu-satunya itu ya. Jemaah jenengan itu. Jemaahnya siapa? Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wah gitu. Tapi itu nggak ada ini. Yang bahasa Arab itu nggak ada. Oh nggak ada. Terjemahan aja. QS ayat berapa gitu kan. QS langsung ayat sekian. Langsung terjemahannya gitu. Mungkin repot dia untuk mengucapkannya. Oh agak. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Atau doa-doa pembukanya itu. Tapi Egy itu sekarang itu Kang, dia jadi kalau nggak salah Dewan Pakarnya PKS. Dia masuk PKS sekarang. Apa ada HMI di PKS? Gitu. Ada ya? Oh. Dia Dewan Pakar PKS, diakui. Itu kepakarannya diakui. Keliru memilih profesi. Kenapa? Ya ngapain juga. Kenapa? Cuman Dewan Pakar. Loh ya dia pakar kan tadi jenengan bilang. Pak Dewan Pakar itu ketuanya pakar juga ketuanya. Iya. Harusnya ada ketua di situ dan jangan mengurus hanya sebuah partai. Urusan apa partai? Waduh, buang-buang waktu. Belum tentu ada honornya di situ. Oh ya nggak ada, tapi kan dia dapat legitimasi sebagai lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala orang perjuangan. Iya. Kalau soal legitimasi jangan tanya aku. Tanya aja gue kasih. Ya, dengan kualifikasi apa yang dia minta. Itu the best lawyer di wilayah mana? Apa Ciputat? Apa di Macan itu? Gue kasih. The best lawyer Ciputat. Dan aku disuruh midatokan. Oh, jenengan bersedia untuk Egy gimana sih seorang pakar? Tapi Ciputat itu nggak terlalu cocok. Kalau tadi apa jenengan bilang? Cimacan. Cimacan boleh juga. Agak jauhan sedikit. Bisa. Kalau akan lebih otoritatif lagi Cibeo. Cibeo di mana tuh kan? Oh itu masyarakat Sunda wiwitan. Oh. Itu manjur itu kalau Cibeo. Ya satu-satunya. Iya. Orang pakar hukum di sana gitu kan? Iya. Cibeo itu. Begitu. Dan kalau beliau berfatwa
Oh, sudah levelnya tentang fatwa. Dalil apa ini pengadilan rakyat. Itu kan tindakan lebih lanjut dari people power. Oh iya, iya. Biasanya people power itu hanya bergerak menunjukkan wujud. Oh iya. Ada di sini. Iya. Lalu yang ditakuti yo takut betulan. Ini bukan hanya begitu. Oh iya. Ini sudah pada dalil mengadili. Oh, oke. Menggerakkan rakyat. Cibio tidak mau. Oh, berarti nggak cocok. Itu tidak akan mau karena di sana itu pusatnya orang-orang yang penuh kearifan. Oh, nggak cocok dong di Cibeo dong kalau gitu. Hanya itu Cibeo yang namanya Baduy luar pun yang pakaiannya putih-putih. Iya. Pakaiannya hitam ya. Luar. Kalau Baduy dalam ya aku ini. Oh. Putih-putih. Baduy dalam. Atau kalau Cibeo nggak cocok, Petamburan mungkin. Oh, sudah ada raja di situ, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, saling jejak nanti. Itu nggak bisa, nggak cocok juga itu. Dan senekat-nekatnya mereka kan belum tentu mau. Karena kan ini nggak pernah ada interaksi yang cocok ya. Yang hangat, gitu kan. Interaksi asal interaksi. Iya. Untuk namanya citra. Kalau hangat, iya. Tapi emang Egy kalau mengkritik itu agak ini. Anies pernah dikritik juga, Kang. Nggak berbuat apa-apa kata dia di Jakarta. Tapi langsung dijilat lagi loh. Oh iya, karena sekarang kan PKS dukung Anies, pasti akan dirubah lagi itu. Bukan karena itu. Karena apa? Dijilat lagi karena bos PKS di Musono, iya. Barangkali sudah datang, barangkali sudah dimohon oleh Sono. Saudara PKS, kami mohonnya orang nama, itu orang terkenal. Egy, mesti kalian orang bawa dia dalam kalian kayak nonton film Bitung ini ngomongnya. Tanpa Egy, kalian bukan apa-apa. Iya. Oh, jadi masuk ke situ. Atas permohonan. Bos besar. Bayangin aja. Atas permohonan. Iya. Dan sudah dituding, kau bukan apa-apa tanpa beliau. Oh, jadi memang harus masuk. Kalau beliau tidak, kau masukkan entahlah sebagai apa saja. Apa saja boleh. Yang penting ada di situ ya. Apakah kadang-kadang bikin kopi, apakah kadang-kadang keluarin apa, itu barang penting. Yang penting ada. Yang penting ada. Meskipun dalilnya juga sama, Bung. Apa? Adanya dia sama dengan tidak ada. Keren itu enggak? Iya. Tapi ya setidaknya kan dengan ada di posisi Dewan Pakar PKS, dia menunjukkan kepakarannya minimal se-PKS Raya gitu ya. Ya kan? Minimal se-PKS gitu. Tapi mungkin ya kayak Hidayat Nur Wahid itu. Iya. Sebenarnya minggring ya kalau bahasanya Hidayat. Aku jadi minggring. Apa tuh? Apa itu? Aku tuh disuruh menjadikan saudara Sujono itu Dewan Pakar. Padahal aku kan lebih bisa ngaji. Aku sekolah neng Tanah Arab. Iya. Tanah Suci. Iya. Aku ngerti dalil. Lagi kan bisa. Nah, itu minggring. Hidayat itu ya kalau nggak takut sama bos ya dia nggak mau. Iya. Mungkin. Karena orang Jawa itu kan mengatakan iya pun kadang-kadang tidak. Mengatakan tidak kadang-kadang iya. Ini nerkanya susah. Kalau nerka Egy agak gampang. Gampang diterka memang, Kang? Agak gampang lah. Gimana tuh? Nerkanya dia lulus di mana nggak jelas. Kan nerka itu. Iya. Jelas. Iya. Atau sudah fakta. Karena memang aku mencari, tadi aku menduga dia lulus di UI. Oh enggak kayaknya. Kalau lulus di UI pasti pinter kayak Bung Yusir ya. Oh iya. Dia tahu enggak? Iya. Prestasi Bung Yusir enggak pernah kalah di pengadilan. Oh ya? Menang terus. Menang terus lah, prestasinya menang. Argumen-argumennya itu bisa Bung kalau Bung Yusril.
dalil hukum duniawi sama hukum Islam itu bisa diperdekatkan. Itu setara lah itu Bung Mahfud. Iya. Panggil aja Bung, biarpun dia lebih muda dari gua. Nggak apa-apa, itu orang pintar. Jadi gini Bung, demi kelegaan kita dan demi kemuliaan yang harus terjaga di dalam diri Pak Presiden, itu Bung Yusril sama Bung Mahfud itu berunding. Nanti setelah berunding, entah dulu itu untuk apa Bung? Untuk ngadepi Eki. Wah, nggak pakai berunding. Nggak membutuhkan kita lah, itu terlalu tinggi gitu kata Pak Mahfud. Nah, terus gimana tuh? Kasihkan otoritas. Iya. Pengadilan. Junior kita. Junior. Iya. Ya Pak ahli hukum. Nggak usah. Jauh. Harus tinggi. Ini kan, ini pintar. Apalagi Pak Otto Hasibuan, itu pintar lagi. Tiga itu setara Pun. Tiga itu setara. Aku sangat memperhatikan Bung Yusril. Bukan karena kata orang di pengadilan tidak pernah kalah, tapi aku lebih mendengarkan kalau beliaunya ngomong langsung tentang ini itu argumen ini itu. Argumen berpatahan. Karena clear ya. Clear jelas. Sekolah. UI. Kuat di agama. Yo UI lah. Mentang-mentang jenengan alumni UI ya. Itu geng di asrama. Gitu. Itu asistennya Profesor Usman Ralipi. Eki asisten siapa? Saya nggak tahu Kang. Apa dia yang jadi dosen? Ada asistennya lagi. Jangan-jangan nggak sekolah di Fakultas Hukum, jangan mengajar. Oh ya mungkin dia langsung masuk SMA langsung ngajar Fakultas Hukum. Karena terbukti keilmuannya terbukti begitu filosofis dan kuat argumennya, maka sambil kuliah sambil nulis skripsi bisa ya? Bisa. Dia orang skripsinya itu sudah bisa jadi disertasi kok. Sudah langsung. Oh iya. Dan langsung bisa jadi buku. Iya, buku umum itu. Jadi itu rektornya pun kira-kira pada waktu menyerahkan mohon perkenan Bapak Eki Sujana Sarjana Hukum menyerahkan dengan ini selembar ijazah yang beda dari yang lain-lain itu karena atas kreativitas rektor yaitu saya. Mungkin Muslim Umar rektornya. Muslim Umar bukan. Ya, bukan. Bukan di situ sebenarnya. Bukan itu Ibnu Khaldun. Muslim Umar itu lebih keren. Itu sosiolog dia. Iya, lebih keren lagi. Iya. Enggak, ya sosiolog, tapi kalau dia bergabung jadi itu kompanyon. Iya. Itu bisa melahirkan teori baru sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Iya, berdua itu kan. Yang sudah ada orangnya, jangan. Dulu itu guruku itu Profesor Suryono Sukanto. Punya buku tersendiri tentang pengantar sosiologi. Kalau lainnya yang agak sedikit berbeda itu nama Profesor Sajepo Raharjo. Itu orang terkenal. Oh iya, itu kan memang guru beneran atau? Tapi Eki itu terkenal apa enggak? Ya terkenal, videonya juga viral tadi itu. Orangnya pintar juga itu. Iya belum tahu, tapi viral videonya. Setara Musni kali ya? Iya, sama-sama viral kan? Oh iya. Jadi percuma tadi itu menurunkan Profesor Mahfud sama Profesor. Oh iya. Kan Pak Mahfud viral tapi juga jarang-jarang, lebih sering Egy. Oh gitu. Lebih sering Musni apalagi. Oh gitu ya. Jadi Pak Mahfud mesti kuliah lagi ke UGI. Kuliah kali ya. Tapi ini menarik nih Kang. Obrolan kita seru. Ini ada satu fenomena hukum. Ada pengacara yang mestinya bekerja berdasarkan logika-logika hukum. Tapi kemudian statementnya di publik itu ngomong ada hukum
pengadilan rakyat lah. Bentar dulu, rakyat itu tadi kita sudah bilang, ini rakyat itu siapa? Ya itu dia. Kan rakyat itu ada alamatnya mestinya itu. Wilayah mana yang akan ikut EKG itu siapa? Ya. Oh Musni. Mungkin. Konsultan, ya. Konsultan lapangan itu memperhatikan kapan sebuah revolusi harus muncul. Iya. Kalau sudah memenuhi prasyarat politik apa, dan dipayungi oleh dalil-dalil hukum yang mana, itu revolusi jalan. Kalau nggak ditangkap polisi, tapi siapa yang mau ngelapor? Nggak berani lah. Nggak berani atau nggak usah dilapor, ngapain lah? Nah itu dia. Kita baik-baikan hati. Iya. Kalau sama gitu baik hati. Kalau saya sama Bang Egy kan senior saya dia. Oh senior itu? Senior. Waktu saya aktif di HMI ya dia senior. Saya cium tangan kalau ketemu. Sama seperti ketemu jenengan cium tangan kan lebih tua. Junior. Kalau saya ketemu jenengan cium tangan, ketemu Bang Egy cium tangan gitu. Penghormatan terhadap usia kan. Enggak, bukan perkara usia ini. Otoritas. Oh ya itu dia otoritas. Saya bukan orang hukum, nggak ngerti hukum. Kalau Bang Egy kan orang hukum, saya harus cium tangan gitu. Yang keluar jam 12 malam itu pun bukan sembarang malam. Malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Antara dua itu. Kalau mencari dalil-dalil, tahajud. 3 hari 3 malam tidur baru keluar. Pengadilan rakyat itu sesudah tahajud itu. Tahajud. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Oke teman-teman, ini obrolan seru. Kita sebetulnya nanggapi video tadi dan apa yang disampaikan tadi di kita obrol-obrolan, nyatanya memang kesimpulannya satu. Kita banyak punya pakar hukum, ada pakar hukum beneran, ada pakar hukum yang seperti Bang Egy Sujana. Terima kasih, kita nanti akan diskusi lagi pada minggu depan. Salam.